Sepulang dari kantor Raka, Dara langsung merebahkan dirinya di atas kasur. Dara menatap langit-langit kamarnya, ia mengingat kembali saat sholat bersama Raka lagi. Ia merasa hatinya yang gersang seperti tersiram air, nyaman rasanya. Apalagi saat Raka membaca doa-doa, Dara merasa ada kekuatan yang muncul dalam dirinya, yang saat itu sedang rapuh karena perceraian kedua orang tuanya. Ingin sekali Dara mengulanginya sekali lagi, tapi Dara tidak bisa sholat. Gerakan dan bacaannya saja tidak tahu seperti asing baginya. Dari kecil orang tuanya tidak pernah mengajaknya sholat. Ia tahu sholat paling lewat televisi atau melihat langsung orang-orang di musola, tapi Dara tidak pernah ikut. Apa lain kali gue ajak Raka saja ya buat sholat yang kayak tadi, batin Dara. Dara juga tidak paham bahwa sholat mempunyai waktu-waktu tertentu, tidak sembarang waktu. Lelah membayangkan hal yang sudah terjadi, akhirnya Dara terlelap juga dalam angan-angannya. Tak terasa sudah pukul 5 sore. Simbok mengetuk pintu kamar Dara. Simbok ingin berpamitan pulang. Dara mengerjapkan matanya, ia bangun lalu melangkah ke pintu, membuka pintunya. Simbok berpamitan pada Dara, Dara mengiyakan. Dara kembali lagi masuk ke dalam kamarnya. Ia bergegas mandi karena hari sudah sore. Selesai mandi seperti biasa, Dara hanya menggunakan hot pants dan kaos oblong. Ia turun ke bawah, duduk di ruang TV memakan cemilan sambil bermain ponsel. Sementara TV-nya tetap dibiarkan menyala. Bu Nadia berteriak memanggil Dara, tapi Dara tidak bergeming dari tempat duduknya. Bu Nadia masuk ke dalam rumahnya dengan membawa seorang laki-laki. "Dara!" teriak Bu Nadia. Dara melirik sekilas, namun ia terkejut. Ternyata Bu Nadia tidak sendirian, melainkan membawa laki-laki asing masuk ke dalam rumah ini. "Siapa dia?" tanya Dara dengan ketus. Terlihat lelaki itu jauh lebih muda dengan mamanya. Mungkin laki-laki itu berumur sekitar 35 tahun, berbeda jauh dengan ibunya. "Dara, perkenalkan ini teman baik ibu." Bu Nadia tersenyum pada Dara juga pada Adi yang disebut sebagai teman dekatnya itu. "Bilang saja pacar." Dara menatap kedua orang yang ada di depannya dengan jengah. "Ya bisa dibilang seperti itu, nak." "Apa?" Dara bangun dari duduknya. Ibu masih istri sah ayah, dan berani-beraninya ibu membawa laki-laki lain masuk ke dalam rumah ini. Apalagi ibu bilang ini pacar ibu, sambung Dara. Hadi menatap Dara dengan pandangan mata jahilnya. Hadi tidak menyangka jika Nadia memiliki anak yang sudah dewasa, apalagi cantik dan seksi seperti ini. Adi mulai tergiur dengan kemolekan tubuh Dara. Lo itu masih muda, lo bisa cari cewek yang lebih muda dari lo kan banyak. Kenapa lo malah rusak hubungan pernikahan ibu dan ayah gue? Lo mau jadi pebinor, hah? Lo udah gak laku lagi apa? Apa lo cuma mau manfaatin ibu gue doang? Dara mengeluarkan kata-kata pedasnya. Dara. Tamparan mendarat di pipi mulus Dara. Dara tidak menyangka ibunya akan menamparnya hanya karena teman laki-lakinya itu. Dara memegang pipi bekas tamparan ibunya itu. Bu Nadia tampak syok karena ia sudah menampar anaknya. "Ibu, demi laki-laki brengsek ini ibu tega tampar Dara. Dara benci ibu." Dara langsung lari ke kamarnya, ia langsung mengganti hot pants-nya dengan celana panjang. Setelah itu Dara menggunakan jaket Levi's dan mengambil tas kecilnya. Dara turun lagi ke bawah, ia berlari keluar rumah, entahlah laki-laki itu dengan ibunya pergi kemana, Dara sudah tidak peduli. Dara menelpon Rosa, Dara ingin menginap di rumahnya untuk beberapa malam. Ia benar-benar tidak ingin melihat wajah ibunya lagi. Dara ingin sekali menangis, tapi dirinya sudah tidak bisa menangis karena sudah terlalu sering menangis. Mungkin sumber air matanya sudah mengering. Dara datang ke rumah Rosa. Di sana mama muda Rosa yang membukakan pintu untuk Dara. Anak gadis seperti kalian ini, kerjaannya hanya menghambur-hamburkan uang orang tua saja, sindir mama muda Rosa. Dara yang kala itu ingin menaiki tangga menghentikan langkahnya, ia berbalik lalu menghampiri mama muda Rosa. "Menilai orang itu memang paling mudah, yang paling susah itu ngaca." Dara menunjuk mama muda Rosa dengan telunjuknya. "Maksudmu apa, hah? Lo itu seumuran gue. Kalau gue sama Rosa ngabisin duit orang tua kita itu wajar-wajar saja. Mereka orang tua kita, sedangkan lo, pelakor. Lo rebut semuanya. Lo lebih buruk dari kita. Gara-gara lo kehidupan Rosa jadi berantakan, jadi gak usah sok suci. Mending gue jomblo daripada lo punya laki, tapi hasil dari nyuri laki orang." Dara langsung pergi naik ke atas, dia begitu puas memaki mama muda Rosa itu. Lumayan untuk melampiaskan kekesalannya pada mamanya. Salah sendiri, duluan menghina. Mama muda Rosa terdiam namun begitu marah dengan perkataan Dara yang begitu berani. Rosa ternyata sedang mandi.
Dara langsung merebahkan tubuhnya di kasur sahabatnya itu. Tidak berapa lama, Rosa keluar menggunakan handuk kimononya. Rosa melihat ada Dara yang sedang menatap langit-langit kamarnya. "Kamu kenapa, Ra?" Dara menengok ke arah Rosa. "Biasa, ibu gue." "Kenapa lagi?" Rosa menatap cermin di meja riasnya. Dara bangun dari rebahannya, dia duduk dan bercerita pada Rosa. "Gila, ibu gue punya berondong, gede banget gue, pusing gue. Ayahku punya cabe-cabean, ibumu punya berondong, sedangkan kita jomblo, ngenes." Ledek Rosa. "Nasib, Ros. Lo tahu nggak, gue sebel sama si berondong itu. Gue maki-maki lah, ngapain dia nyari cewek yang udah tua kayak ibu gue. Gue malah ditampar sama ibu gue." Rosa langsung membalikkan tubuhnya menghadap Dara. "Serius, Ra?" Rosa segera bangkit dari tempat duduknya lalu menghampiri Dara. "Pipimu sedikit bengkak, Ra." Rosa keluar kamarnya mengambil wastafel dan air dingin. "Kompres dulu lah, nanti takut tambah bengkak." "Makasih ya, Ros." Rosa mengangguk, ia lalu berganti baju, sementara Dara mengompres pipinya dengan perlahan. "Pasti sakit ya, Ra?" "Sakit ini tidak ada apa-apanya, Ros, daripada sakit hati gue ini karena keegoisan mereka." Wajah Dara berubah sendu. "Keluarin aja air matanya, Ra, biar plong." "Gue bahkan udah gak bisa nangis, Ros." Rosa menghampiri Dara lalu mengelus punggungnya. "Kita harus bertahan hidup untuk diri kita sendiri. Jika sudah tidak ada orang lain yang membuat kita semangat, setidaknya kita harus semangat untuk diri kita sendiri. Jika sudah tidak ada orang lain yang menyayangi kita yang harus menyayangi diri kita sendiri, Ra." Dara mengangguk, kali ini Rosa yang membantu Dara mengompres luka lebam di pipi Dara. Rosa juga prihatin dengan kehidupan Dara, yang sebenarnya tidak jauh beda dengan kehidupannya sendiri. Hari ini jadwal mata kuliah Dara tidak padat, tapi rencananya ia dan teman-temannya akan jalan-jalan ke mall bersama. Dara harus menunggu mata kuliah Rosa dan Michelle selesai. Mereka memang satu kampus, tapi berbeda fakultas. Sambil menunggu Rosa dan Michelle, Dara menuju kantin membeli minuman dan cemilan kesukaannya. Ia duduk sendiri di pojokan kantin bermain game Candy Saga. Notif pesan WhatsApp masuk di ponselnya. Dara membuka pesan dari ibunya. "Sayang, maafkan ibu. Hari ini ibu menikah." Pesan dari ibunya bagaikan petir di siang bolong. Dara tahu semua akan terjadi, tapi Dara tidak menyangka ibunya akan menikah secepat ini, padahal pengadilan belum memutuskan perceraian kedua orang tuanya. Dara melamun meratapi nasibnya, sudah lelah rasanya tersakiti terus. Dara kadang membayangkan kapan dirinya bahagia. Kenapa kehidupan orang dewasa itu begitu rumit? Raka selesai bimbingan skripsi terakhir hari ini. Hal ini begitu menguras pikirannya, ia merasa lapar. Ia pergi ke kantin untuk memesan gudeg. Saat ia ingin memilih tempat duduk, ia melihat Dara sedang melamun di pojokan. "Ra!" Dara terbangun dari lamunannya, mendengar seseorang memanggil namanya. Terlihat Raka sedang membawa soto dan es jeruknya. "Lo, kemarin aja gue cariin lo gak ada, giliran gak dicariin suka nongol sendiri, kayak jalangkung lo," celetuk Dara. Sembarangan." Raka duduk depan Dara, ia menyantap makanannya. "Ra, kamu tidak makan?" "Enggak." Dara kembali merenung. "Ra, kamu kenapa? Jangan melamun, nanti kesambet tahu. Jalangkungnya kan sudah ada di sini," ledek Raka. Dara langsung melirik Raka. "Heran deh gue malu, suka banget bikin gue takut." "Ada apa sih, siang bolong begini malam lamun? Emang lo gak tahu kalau salah satu karyawan lo menikah hari ini?" "Boro-boro ngurusin undangan pernikahan, Ra. Aku sudah pusing dengan skripsiku, proyek-proyekku juga." Raka meneguk es jeruknya. "Ibu gue menikah lagi. Lo pasti bisa bayangin lah perasaan gue. Ibu gue nikah sama berondong, sedangkan ibu gue belum resmi bercerai sama ayah gue. Gue hari ini resmi punya ayah muda, gue benci banget. Lagian pacar ibu gue gak punya pikiran apa ya? Mau aja sama ibu-ibu yang udah punya perawan." Dara terus saja berbicara mengungkapkan isi hatinya. Sedangkan Raka hanya jadi pendengar setia tanpa menjeda pembicaraan Dara. Lelah berbicara, Dara merasa haus. Ia langsung mengambil minuman Raka lalu meminumnya. Raka memicingkan matanya melihat Dara yang seenaknya meminum minumannya. "Adeh, kenapa gue harus mesti curhat sama lo sih? Dasar ini mulut." Dara memukul pelan mulutnya. "Aku sudah mendengarnya, tidak perlu disesali. Itu kenapa meminum minumanku? Memangnya kenapa? Gue haus. Minuman gue habis. Tenang, gue sehat, gak kena TBC kok. Lo bersyukur bisa minum segelas berdua sama gue. Lo lihat nih, bibir gue seksi banget kan? Lo gak rugi kah?" Dara begitu percaya diri. "Kamu itu perempuan sungguhan apa perempuan jadi-jadian sih? Percaya diri sekali." Raka mengusap kasar wajahnya sambil beristighfar. "Raka, lo tahu gak sih? Di sini banyak yang ngejar-ngejar gue, tapi gue menghindar. Sedangkan lo, gue kasih minum bekas bibir gue malah protes. Lo tuh yang
yang normal apa enggak? Dara malah membalikkan pertanyaan pada Raka. Normal lah. Berarti lo suka gue dong? Enggak lah, bukan tipeku. Memangnya seperti apa tipe lo? Muslimah, tertutup, solehah. Raka tersenyum sambil membayangkan wanita cantik berjilbab yang nanti akan mendampingi hidupnya. Lihat aja nanti kalau gue udah pakai jilbab, udah jadi solehah. Ntar gue bikin jatuh cinta lo tau rasa. Dara mengerucutkan bibirnya. Wah, aku tunggu saat itu tiba. Ponsel Dara berbunyi, ibunya mengirim pesan lagi. Kali ini ibunya mengirimkan foto pernikahannya dengan suami barunya. Dara mendengus kesal. Kenapa? Tanya Raka. Dara menunjukkan foto pernikahan ibunya pada Raka. Padahal ibumu belum resmi bercerai, seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Seandainya ingin menikah pun harus sampai selesai masa iddah dahulu, baru boleh menikah lagi. Islam tidak boleh sembarangan asal menikah, semua ada aturannya, ucap Raka. Ya lo tahu sendirilah, keluarga gue nggak ngerti yang begituan, gue aja nggak bisa sholat, nggak bisa baca Al-Quran, apalagi sama hal-hal begituan tambah nggak ngerti. Dara begitu jujur dengan kondisinya yang penuh kekurangan. Ra, selagi kamu masih bernapas, selagi nyawamu belum sampai tenggorokan, Allah akan menerima tobatmu. Raka memandang Dara dengan wajah sendu. Raka sebenarnya kasihan dengan Dara. Raka percaya Dara gadis baik-baik, hanya saja salah didikan dan pola asuh saja. Dara terdiam mendengar perkataan Raka yang begitu menusuk hatinya. Gue yang lo bilang kayak Tarzan ini apa masih pantas mendapatkan ampunan? Gue gak yakin Allah memaafkan gue. Dara menundukkan kepalanya. Ra, Allah itu maha baik, maha pemaaf. Kata Allah, jika hambanya mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Tanpa terasa air mata Dara menetes dari ujung matanya. Dara langsung menyekanya. Entahlah, ucapan Raka benar-benar membuat hatinya terenyuh, apalagi saat ini hatinya sudah begitu rapuh. Ra, kamu nangis? Maafin aku ya Ra, aku tidak bermaksud. Enggak, lo nggak nyakitin gue kok, justru lo baik banget sama gue. Dara, suara cempreng Rosa memanggil Dara begitu keras, hingga pengunjung kantin memandang ke arahnya. Rosa dan Michelle berlari menghampiri Dara, mereka berdua terkejut ada Raka yang juga duduk depan tempat duduk Dara. Kakak senior, Rosa memanggil dengan nada manja. Dah, segala kakak senior, ganjen lu Ros, ucap Dara sambil menarik tangan Rosa agar duduk di sampingnya. Kan biar berkesan, Ra. Ngapain harus berkesan segala depan dia? Dara melirik Raka. Ya udah, aku mau pergi dulu, Reh. Ucap Raka yang sudah siap-siap pergi. Makasih ya kakak senior sudah menemani teman kita yang cantik jelita ini. Rosa kembali menggoda Raka dengan nada manjanya. Raka hanya tersenyum, ia lalu melangkah pergi meninggalkan kantin. Sementara Michelle dan Rosa langsung menginterogasi Dara. Kapan berkenalan dengan Raka? Karena setahu Rosa, Raka cukup populer di kalangan mahasiswa. Namun Raka bukanlah pemuda yang mudah ditaklukkan. Sepertinya Raka naksir kamu, Dara. Dara langsung tertawa. Gue itu bukan tipenya dia. Dia itu sukanya cewek yang pakai gamis. Sedangkan gue, gamis aja nggak punya, kalau tank top banyak. Dara kembali tertawa terbahak-bahak. Ya udah yuk, kita langsung cabut aja. Michelle, Dara, dan Rosa meninggalkan kantin. Mereka bertiga memang sudah sepakat hari ini akan bersenang-senang di mall.